bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa bahagia seperti Pak Arfan biasa mengatakan. Kalau Pak Arfan sendiri gimana? Luar biasa bahagia dan saya baru kembali dari Brisbane. Yes. Cara yang menarik sekali akan saya bagikan insight-insightnya kepada teman-teman semua yang ikutan acara Smart Happiness pagi hari ini. Oke, menarik ya, karena kami juga menunggu nih kabarnya seperti apa begitu ya. Setelah mungkin Pak Arfan melakukan perjalanan ke sana, gimana keseruannya begitu ya. Tapi sebelum itu izin mungkin Pak Arfan kita bahas dulu lagunya. Apakah related dengan pembahasan kita di pagi hari ini? Silakan Pak Arfan. Nah, terima kasih banyak Tasya, very related ya, strongly related. Jadi kenapa saya memilih lagu ini? Karena memang lagu ini adalah lagu yang dibawakan di banyak forum-forum happiness di seluruh dunia. Lagu ini adalah lagu happy, dibawakan oleh Pharrell Williams. Dan lagu ini kalau kita lihat di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 1,4 miliar orang di dunia. Jadi udah banyak sekali yang tahu lagu ini ya. Dan saya yakin teman-teman semua pasti udah sangat familiar dengan lagu happy-nya Pharrell Williams. Dan lagu ini pernah tampil di sidang PBB ya, dalam acara di International Day of Happiness. Jadi kan setiap tahun itu kan kita memperingati Hari Kebahagiaan Sedunia setiap tanggal 20 Maret. Ya, dan pada tanggal 20 Maret itu sudah menjadi acara rutin sejak beberapa tahun terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa selalu meluncurkan apa yang kita kenal dengan World Happiness Report. Jadi laporan kebahagiaan sedunia yang menggambarkan mengenai kondisi negara-negara di seluruh dunia. Mana negara yang paling bahagia dan mana negara yang paling tidak bahagia. Dan semuanya ada dalam World Happiness Report. Nah, Pharrell Williams pernah muncul gitu di acara PBB. Dia benar-benar nyanyi. Jadi ini bukan hanya lagunya yang dibawakan, tapi dia muncul dan dia bernyanyi dikelilingi oleh anak-anak. Jadi seru banget gitu. Itu pada tahun 2015 ya, di tanggal 20 Maret pada saat dunia memperingati Hari Kebahagiaan Sedunia atau International Day of Happiness. Nah, kita bawakan lagu ini juga karena memang di conference kemarin juga lagu ini juga sempat dibawakan. Jadi memang di acara-acara konferensi internasional khususnya yang berkaitan dengan happiness, lagu-lagu seperti ini adalah lagu-lagu yang bisa masuk ke semua culture, bisa masuk ke semua background, bisa masuk ke semua kalangan gitu, Tasya. Oke. Baik, Pak Arfan, sedikit mungkin spill sebelum kita jeda begitu ya. Oleh-oleh dari Brisbane, ini menjadi topik kami di kebersamaan kita. Karena nggak mungkin ya Pak Arfan bawa gantungan kunci satu-satu bagiin ke smart listeners gitu kan. Nah, oleh-olehnya ini berupa insight nih. Kalau Pak Arfan sendiri di sana di Brisbane ada agenda apa waktu kemarin Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi kalau orang yang masih membayangkan gitu, oleh-olehnya gantungan kunci gitu, itu terlalu sederhana banget gitu ya. Karena yang kita dapatkan dari acara-acara semacam ini yang jauh lebih berharga, itu adalah sesuatu yang intangible sebetulnya. Apa itu yang intangible? Ya pengetahuan, ya update mengenai apa yang terjadi di dunia, apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita yang kayak kita ini, tapi di belahan dunia yang berbeda. Di belahan dunia utara ya, di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah ya, di belahan dunia selatan juga, Australia, New Zealand, di Asia juga. Jadi itu jauh lebih berharga gitu ketika kita tahu, oh ternyata masalah yang mereka hadapi sekarang itu ini ya, oh hot isunya ini ya, oh para manajer di Eropa itu sekarang juga sedang melakukan yang namanya pelatihan-pelatihan dalam happiness at work, dalam mental health dan sebagainya. Oh ternyata kita sama aja ya gitu. Jadi akhirnya itu akan menciptakan dunia yang satu gitu. Ada sebuah rasa connectedness gitu ya, keterhubungan gitu dengan teman-teman di belahan dunia yang berbeda gitu. Nah saya kemarin itu, ini memang sebetulnya acara ini acara 2 tahunan ini Tasya ya. Jadi setiap 2 tahun sekali itu IPPA atau disingkat tuh IPA. IPA itu singkatan dari International Positive Psychology Association. Jadi Asosiasi Psikologi Positif Internasional, di mana saya menjadi anggotanya sudah beberapa tahun ini gitu ya. Itu selalu menyelenggarakan acara Kongres Dunia dalam Positif Psychology. Jadi istilahnya itu, bahasa Inggrisnya itu World Congress on Positive Psychology. Ya, Kongres Dunia mengenai psikologi positif gitu. Dan itu diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. 2 tahun lalu itu diselenggarakan di Vancouver di Kanada. Dan kemudian sebelum COVID itu saya juga sempat menghadiri waktu itu diselenggarakan juga di Melbourne
di Melbourne, Australia itu tahun 2019. Tahun 2021 sebenarnya juga akan ada acara World Congress juga di Kanada, tapi kemudian terhalang oleh COVID, jadi nggak jadi. Tahun 2023 itu di Vancouver, Kanada, dan tahun ini di Brisbane, Australia untuk pertama kalinya. Dan ini juga pertama kalinya juga saya pergi ke Brisbane gitu, karena selama ini ke Australia udah cukup sering ya, terutama Sydney dan Melbourne sudah berkali-kali, tapi baru kali ini hadir di Brisbane untuk konferensi ini gitu. Jadi memang ini sudah dipersiapkan sejak lama sih gitu ya. Jadi ini konferensi ini intinya adalah membahas mengenai apa yang terjadi di dunia yang terkait dengan psikologi positif. Dan Oke. saya sebagai praktisi psikologi tentunya penting sekali untuk menghadiri konferensi semacam ini. Karena kalau kita bicara psikologi positif itu yang dibahas terutama adalah mengenai happiness and well-being gitu. Oke. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap happy dan tetap bisa meningkatkan kesejahteraan kita secara mental gitu, supaya kita bisa terus tumbuh dan berkembang gitu. Baik, Pak Arfan, kita nantikan ceritanya tapi kita hold dulu begitu ya. Karena seseru apa sih? Kayaknya seru banget nih dari seluruh dunia kan ibaratnya begitu kan Betul. berkumpul di Brisbane di satu tempat membahas sebuah topik yang ini pasti lagi dibutuhkan banget nih di momen yang sekarang bisa dibilang lagi chaos-chaosnya begitu ya Pak Arfan ya. Dan kita butuh hope, butuh harapan agar tetap bisa happy, tetap bisa all in dalam bekerja. Tentu saja salah satu jalannya adalah dengan happiness at work itu sendiri. Tapi kita mau tahu update-nya seperti apa sih yang terjadi di belahan dunia lainnya yang tadi juga Pak Arfan sempat singgung. Namun kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kami akan kembali setelah commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Oleh-oleh dari Brisbane Smart Listeners masih menjadi topik kami di kebersamaan kita di pagi hari ini. Seperti apa sih oleh-oleh yang dibawa oleh Pak Arfan? Gak gantungan kunci atau mungkin ini ya tempelan kulkas gitu. Sekarang karena lebih deep lagi, bagaimana insight ini bisa Anda dapatkan di pagi hari ini. Tapi untuk Anda yang ingin bergabung, berkomentar ataupun bertanya, silahkan. Kami akan temani Anda dan akan Tasya sampaikan kepada Pak Arfan, nanti akan dijawab begitu ya. Silakan di 0812 11 12 959 atau boleh bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, gimana sih acaranya begitu ya? Sebenarnya yang ngumpul di situ tuh siapa aja? Dari mana saja Pak Arfan? Ya, very good question ya. Yang kumpul mungkin sekitar 5.000-an orang kali, banyak sekali ya. Dari berbagai penjuru dunia, mungkin lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Acaranya di Brisbane Convention and Exhibition Center, jadi betul-betul di pusat kota Brisbane, dan acaranya selama 4 hari. Jadi mulai dari hari Rabu minggu lalu ya, Rabu tanggal 2 Juli itu ya, Rabu tanggal 2, Kamis tanggal 3 Juli, Jumat tanggal 4 Juli, dan Sabtu tanggal 5 Juli. Jadi selesai di hari Sabtu, 4 hari gitu. Dan dalam 4 hari itu ada ratusan tema yang digelar gitu. Ratusan, saya hitung mungkin lebih dari 200 tema. Jadi memang mustahil kita bisa datang di semua acara itu. Karena tema-tema itu, jadi ada acara yang tentunya yang plenary session itu di hall yang besar gitu, yang bisa muat ribuan orang. Dan itu biasanya hanya satu sesi itu saja gitu. Tidak banyak gitu, itu terutama hanya ada di pembukaan dan penutupan. Nah sisanya dari selama 4 hari itu, ya kita harus lari dari kelas ke kelas gitu. Ya dalam satu sesi misalnya, satu sesinya itu sekitar 1 jam begitu, itu ada sekitar 15 kelas paralel. Jadi kan kita nggak bisa ya kalau wah gimana caranya bisa dapat semuanya, kan bingung juga. Ini menarik, ruangan sebelah menarik juga, sebelahnya menarik juga, wah bingung kita. Dan tanpa adanya perencanaan yang jelas itu kita akan bingung gitu. Ketika kita sudah ada di lokasi conference, terus kita nggak tahu kita mau nyari apa gitu, kita nggak tahu kita mau ngapain, kita mau nyari apa, itu pusing sekali gitu. Karena ini menarik. Akhirnya ketika kita masih mencari-cari topik apa yang menarik,
acara sudah selesai kan gitu ya. Udah ganti lagi topik yang berbeda gitu. Jadi bayangkan setiap 1 jam itu ganti. Dan dalam 1 jam itu ada sekitar 15 kelas paralel. Jadi kalau saya menghadiri satu, ya saya nggak menghadiri yang 14 yang lainnya kan begitu. Akhirnya kebetulan kita dari Indonesia, kebetulan saya dan beberapa psikolog ya senior hadir di acara itu, dan kita bagi-bagi tugas gitu. Jadi kita tuh berberapa ya, saya kira 10 orang gitu, kita bagi-bagi tugas gitu. Kamu yang kesini ya, kamu yang kesini ya gitu. Jadi supaya apa, nanti setelah pulang nih kita rencana janjian, kita mau ketemuan gitu. Ya mungkin minggu depan ya kita mau ketemuan untuk sharing ya, karena ini yang saya datengin dengan yang didatengin teman yang lain itu berbeda gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa saya datang ke acara yang teman saya nggak datang gitu. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa kumpul dan bisa berbagi. Ini loh sebetulnya insight-nya gitu. Jadi saya juga masih menunggu nih minggu depan nanti mau ketemu sama teman-teman saya itu yang 10 orang itu untuk bisa berbagi mengenai apa yang terjadi. Nah tadi Tasha juga bertanya kan, siapa saja sih yang datang ke acara ini? Yang datang itu adalah semua orang yang kegiatannya atau aktivitasnya itu berkaitan dengan psikologi positif. Semua orang. Jadi mulai dari secara umum sih bisa dibagi dua ya. Praktisi dan teoritisi gitulah ya, boleh dibilang begitu ya. Jadi teoritisi itu siapa sih? Dosen, peneliti gitu ya di bidang psikologi positif. Kemudian juga peneliti itu bukan hanya di universitas ya, tapi juga di banyak foundation gitu ya, di banyak organisasi yang memang pekerjaannya berkaitan dengan psikologi positif. Nah selain itu, selain orang-orang yang para ilmuwan gitu, para ilmuwan, teoritisi dan para pakar di bidang psikologi positif juga dihadiri oleh para praktisi seperti saya. Karena saya adalah praktisi psikologi ya, yang banyak menyelenggarakan workshop, pelatihan, program-program, coaching dan sebagainya di area psikologi positif gitu. Jadi ada orang seperti saya ya, motivational speaker, motivator, ada coach yang melakukan coaching, counseling juga gitu ya, dan banyak praktisi psikologi positif yang menghadiri acara ini. Jadi kita memang banyak sekali tukar menukar cerita gitu ya. Dan kalau saya selalu memastikan bahwa kalau bisa jangan ketemuan sama orang-orang Indonesia gitu. Ketemuan sama orang Indonesia itu minggu depan saya mau ketemuan. Itu kan gampang ya, dicari waktu itu gampang gitu. Justru kita ketemuannya sama teman-teman yang dari berbagai negara. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu apa sih yang terjadi di sana. Tentu kita ingin tahu kan, apa sih yang terjadi di dunia ini saat ini, sama nggak sih yang mereka alami dengan yang kita alami, kan seperti itu. Dan itu ya hanya saat itulah opportunity-nya gitu. Mau orang Indonesia sih masih banyak kesempatan setelah itu kan begitu. Jadi itu Tasha yang kita lakukan selama 4 hari itu, benar-benar saya itu sampai lari gitu ya, dari satu conference ke conference lain itu sampai lari karena nggak ada waktu gitu. Benar-benar nggak ada waktu bahkan untuk makan siang. Ya, makan siang dan sholat itu harus diatur waktunya banget gitu. Jadi cari waktu makan siang kadang-kadang sambil lari gitu ya, sambil workshop gitu, sambil ngambil coklat gitu ya. Terus mau sholat juga kan nggak disediakan tempat khusus ya, jadi harus cari tempat dan sebagainya gitu. Jamak dan kosor lah gitu pokoknya. Pokoknya semuanya berjalan dengan baik, walaupun tentunya dengan speed yang harus tinggi gitu. Itu Tasha. Wow, ini ya bedanya smart listeners ya. Pencari ilmu pengetahuan begitu, mau tahu lebih jauh, lebih lanjut. Jadi ngejarnya tuh semangat begitu kan ya Pak Arfan ya. Kalau saya datang ke conference, apa ya, kalau nggak ngelihat pembicaranya, topiknya yang related tuh yang menarik apa ya gitu kan. Tapi masih bisa missing kelas gitu kan. Kalau Pak Arfan sendiri penentuan kemarin apa? Dari pembicaranya apa? Dari temanya Pak Arfan? Good question. Saya sudah punya sebuah goals sebelumnya. Jadi kita semua orang tuh harus punya planning. Planning saya apa gitu. Ya, planning saya adalah saya ingin memahami apa yang terjadi di dunia ini, update terbaru yang berkaitan dengan happiness. Jadi tentunya tidak semua topik itu relevan gitu ya. Misalnya ada teman saya seorang psikolog klinis gitu. Kalau psikolog klinis ya tentunya dia akan mencari topik-topik yang terkait dengan psikologi klinis. Ya masalah disorder dan sebagainya gitu, perilaku menyimpang gitu. Itu yang menjadi perhatian dia gitu.
Kalau saya tentunya yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa meningkatkan happiness di tempat kerja. Jadi topik-topik seperti misalnya happiness di pendidikan misalnya, education, happiness dalam kaitan dengan education di perguruan tinggi atau di sekolah, tentu saya tidak akan menghadiri sesi seperti itu gitu, karena itu bukan kekhususan saya gitu. Atau misalnya bagaimana kita menyelesaikan trauma dalam masyarakat, misalnya ada sebuah wabah penyakit atau ada sebuah musibah, ada sebuah huru-hara gitu, kemudian bagaimana kita bisa menyembuhkan masyarakat dari hal-hal semacam itu gitu. Bagaimana bisa meningkatkan well-being masyarakat gitu. Tentunya saya tidak hadir ke acara seperti itu gitu. Karena fokus saya lebih kepada bagaimana meningkatkan happiness, well-being, menciptakan mental health yang positif di kantor gitu. Jadi lebih kepada kalangan profesional. Bagaimana misalnya melakukan leadership, melakukan coaching secara psikologi positif yang tentunya berbeda dengan coaching yang lain misalnya. Jadi saya sudah punya program sendiri gitu. Kalau kita tidak punya program, kita pasti bingung menghadiri acara semacam itu. Yang mana nih? Kan semuanya menarik gitu. Semuanya menarik gitu. Ya, jadi yang mana nih? Jadi semuanya harus berdasarkan program yang kita buat gitu. Itu. Oke. Ini harus jadi catatan saya nih. Kalau datang ke conference gitu lagi harus sudah tahu nih ya apa yang mau didatengin, datangnya kemana begitu. Karena kan pasti ruangannya akan berbeda-beda. Nah, Pak Arfan, kita mau bahas nih seputar psikologi positif. Ini jadi pertanyaan lagi nih. Kenapa psikologi positif? Ada ya psikologi positif. Kalau ada psikologi positif berarti ada psikologi negatif atau seperti apa begitu kan? Tapi izin kita jawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami Smart Listeners. Sekali lagi saya undang Anda untuk bergabung di 0812112959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Kami tunggu atensi dari Anda dan akan saya bacakan nanti di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami dalam program Smart Happiness.